Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura masih dalam channel yang sama. Terima kasih atas support dukungannya ke channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda dicatat sebagai orang yang mendukung channel dakwah. Dan mudah-mudahan kita semua, Anda juga yang termasuk yang mendukung ini, diberikan kelancaran, diberikan rezeki bighairi hisab, yang tidak sangka-sangka dengan melimpah ruah. Dan mudah-mudahan apapun persoalan yang kita hadapi dengan mudah diatasinya. Dan yang terpenting mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Para sahabat ikhwan fillah, kali ini saya akan menginformasikan tentang proses persyahadatan, karena di sini ada seorang wanita, dia itu ingin masuk Islam dan ingin memeluk Islam karena mendengar debat-debat di internet. Salah satunya adalah ketika mendengar debat Dr. Zakir Naik, seperti itu ya. Artinya di sini bahwa dialog lintas agama itu membuat orang-orang yang awalnya tidak mengenal Islam kemudian menjadi tahu tentang ajaran Islam. Mari dukung channel ini, mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai orang yang berdakwah. Dan bukan hanya persyahadatan, tetapi juga di sini disupport oleh beberapa mu'allaf yang telah menyupport atau mendukung proses persyahadatan ini, dan bagaimana pesan-pesan dari para mu'allaf yang lainnya. Yuk kita saksikan bagaimana proses persyahadatan dan bagaimana spot para mu'allaf ini kepada orang yang baru saja memeluk agama Islam. Selamat menyaksikan. Kedua yang mau mu'alaf, kebetulan yang satunya ini belum sempat karena saya bilang kalau tidak ada komunikasi dengan orang tua saya tidak berani, karena kita ini kampus takutnya nanti ada masalah gitu Pak ya, apalagi di Longlong sana dia orang Katolik, dan tidak ada Islam sama sekali di sana. Jadi saya bilang usahakan bicara baik-baik dulu dengan orang tua. Kalau salah satu pihak sudah mengiyakan baru melapor ke kami gitu. Jadi Adelia Novita Kristianti ini adalah mahasiswa kami di Fakultas Pertanian. Kebetulan tertarik sekali dengan Islam dan sudah izin dengan orang tua. Sebenarnya orang tua tidak menyetujuinya, namun gimana bisa dilakukan? Ya bisa. Oke lanjut. Ya, terus tadi orang tua sudah ada lampu hijau lah gitu, karena selama ini sudah tidak ada masalah lagi gitu, walaupun sebenarnya tidak setuju gitu. Nah, jadi saya selaku dosennya membantu tanpa tidak ada paksaan dia sendiri. Nah, jadi salah satu kendalanya di kampus ini Pak, kalau misalkan KTP-nya misalnya Kristen, kemudian nantinya dia mau lulus, sekarang ada namanya nomor ijazah dan semua itu diminta nanti berbeda, tidak bisa. Jadi saya bilang jalan satu-satunya harus ada surat keterangan dulu, ya, baru bisa kita cetak ijazahnya biar sama semua datanya. Mungkin seperti itu. Ya. Iya. Ini Adelia sudah ada Pak. Adelia sudah ada. Iya. Silakan Adinda, Adelia.
bisa ngobrol-ngobrol sedikit. Ada Bang Handi kebetulan di sini juga sama teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Jadi ya, perkenalkan nama saya Zulkifli ya Bang Bas. Teman-teman biasa manggil saya Bang Zuma. Sebelum kita masuk dalam proses adat, boleh nggak saya tahu Adinda apa yang hal yang faktor utama yang menyebabkan adik ini ingin masuk Islam gitu, meninggalkan ajaran sebelumnya? Tadinya Katolik ya? Saya Kristen Protestan. Oh, Protestan. Ya, mungkin bisa dijelaskan di sini. Jadi awalnya saya mau pengen masuk Islam itu dari nggak tahu kenapa tiba-tiba hati saya tuh kosong gitu, kayak sudah nggak percaya agama lagi, kayak nggak percaya agama Kristen. Terus kebetulan saya tuh dulu sering dengar ceramahnya Ustadz Zakir Naik sama Ustadz Hantaki. Terus saya sering dengar-dengar, terus kok mulai tertarik. Jadi saya sempat juga baca-baca Al-Quran yang terjemahan. Dari situ saya sudah kayak gini loh, kayak ada suatu yang kayak di benak hati saya tuh, kayak saya tuh nggak dapat agama saya, tapi kalau di Islam tuh ada gitu. Jadi saya sudah kayak mantapkan hati saya untuk masuk Islam. Terus yang bikin saya yakin itu, saya pikir gini, kalau misalnya saya kan di Kristen itu sudah tidak percaya lagi. Terus kalau saya mau diislamkan, saya juga belum Islam. Jadi kalau misalnya suatu waktu saya meninggal, ini saya mau dibawa kemana, mau diagamakan apa, mau di cara meninggalkannya itu kayak ibadah Kristen, tapi saya nggak percaya. Diislamkan pun saya belum syahadat. Jadi itu yang bikin saya pengen masuk Islam. Oh, jadi kebenaran yang kemudian salah satunya ditopang oleh terjemahan Al-Quran yang kemudian adik ini baca, membawa adik ini semakin yakin terhadap kebenaran Islam itu sendiri. Mungkin tadi Pak dosennya, Pak Afdal kalau nggak salah ya, sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa kedua orang tua juga sudah ikhlas gitu ya Dek? Atau mereka masih ini? Kalau untuk orang tua itu sebenarnya karena di bapak itu sudah, cuman kalau mama itu masih belum boleh. Iya. Kalau boleh tahu, bisa nggak Adinda ini jelasin di dari suku mana gitu, Bugis, Makassar atau Toraja atau apa? Kalau bapak itu Jawa, kalau mama saya itu Toraja. Wow. Iya. Berarti ada Sulawesinya juga berarti ya. Tadi kupikir orang China malah. Iya. Mungkin pertanyaan saya berikutnya, kira-kira apa yang Ade ingin lakukan setelah menjadi seorang Muslim gitu? Ingin memperdalam Islam saya lagi sih Pak. Kayak saya perlu belajar lagi tentang Islam, karena Islam itu menurut saya kan luas, jadi saya pengen belajar tentang Islam yang lebih dalam lagi. Oh ya, Masya Allah. Jadi sekarang masih kuliah status mahasiswa ya? Iya Pak. Jurusan apa kalau boleh tahu? Saya jurusan pertanian. Wow, subhanallah. Kenapa milih gitu untuk masuk ke CTT atau gabung dengan Bang Zuma? Ada yang arahkan atau gimana? Kebetulan bapak dosen ini saya cerita-cerita, jadi saya diarahkan ke sini. Pak dosennya Pak Abdal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu Pak Abdal. Sehat selalu ya Pak Abdal dari Adis Letes Pak. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Iya iya iya. Terus Pak berjuang Pak membina mahasiswa kita Pak. Repot tuh 1000 mahasiswa Pak. Tapi alhamdulillah Bapak bisa masih menyempatkan diri kemari. Kami dari JCC sangat mengapresiasi. Sehat terus untuk Bapak, sukses. Amin amin. Terus kemudian ke adik-adik Lia. Ini udah ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dek? Waalaikumsalam. Baik. Mudah-mudahan setelah bersyahadat nanti oleh guru unda kita Zulkifli Mabas, terakhir saya melihat wajahnya yang anggun ini lebih anggun lagi kalau nanti pakai hijab. Itu himbauan. Boleh ya? Insya Allah. Ya Masya Allah ya. Satu pertanyaan sebelum ke yang kedua dan sebelum yang ketiga aja. Karena waktunya agak lama, tahu boleh tahu agak lama sedikit. Ada umur berapa sekarang? Saya umur 22 Pak. Kalau nggak salah dengar tadi dari Tanah Toraja ya? Oh iya. Ah iya. Sekarang sholat tadi Omai. Sholat tadi Omai. Saya bahasa Toraja Pak. Kalau bahasa Toraja, bahasa apa mau misalnya? Bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Sekarang stay di mana Dek? Saya di Samarinda Pak. Oh Samarinda. Ya alhamdulillah. Jadi apa sih yang melatar belakangi adik ini memeluk Islam? Apakah mengkaji secara keilmuan atau seperti apa? Bisa diceritakan singkat? Kayak itu saya kan pernah itu Pak mendengar ceritanya dari itu ceramahnya Dokter Zakir Naik, terus saya cari-cari kayak oh ternyata kayak gitu. Jadi saya lebih yang anggapannya yang saya cari ini loh, agama ini loh yang saya cari. Oke, artinya ada pencarian intinya di sini, bukan berdasarkan mimpi dong. Oh kalau mimpi, nah ceritanya kayak gini juga Pak, ada kan mungkin karena saya itu kayak sudah nggak punya anggapannya, saya nggak punya pegangan apa-apa, terus kayak berperang sama hati sama pikiran gitu kan Pak. Jadi pas saya sebelum mau tidur itu saya juga pernah ngomong kayak gini, nggak tahu ini mau ke Tuhan siapa, saya bilang kayak gini, mau kemana doanya, tapi tolong kayak berikan saya jawaban agama mana sih yang benar gitu. Terus malam itu saya dimimpikan, saya nggak tahu ada yang ngomong, mungkin dia pokoknya yang bilang kalau agama Islam itu agama yang benar kayak gitu. Oke, jadi feeling Anda nggak salah, nanti akan dijelaskan nanti melalui tausiah ustadz kita ya. Terus terakhir aja deh, banyak yang resen berbagai waktu. Keluarga gimana deh responnya? Sebelum saya pindah juga tuh saya sudah sempat cerita ke orang tua saya. Ya. Karena kalau awalnya tuh orang tua saya tuh nggak setuju dua-duanya. Cuman kalau bapak, karena bapak juga latar belakangnya dari agama Hindu, jadi bapak tuh pernah bilang kayak gini, kalau misalnya itu agama yang kamu percayai, ya terserah aja, kayak ya boleh. Tapi kalau mama saya belum boleh. Ya nanti bagaimana kesananya nanti dipandu oleh guru kita Zulkifli Mabas sebagaimana pendekatan kepada orang tua. Sekian dari saya, sebenarnya banyak, hanya berbagi waktu. Bang Juma, kembali ke Bang Juma. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin baiknya kita syahadatkan dulu, baru kemudian sahabat-sahabat yang ingin dialog dengan adik kita ini nanya-nanya gitu maksudnya ya, baru kita buka sesi berikutnya. Kita syahadatkan dulu, boleh ya teman-teman? Seperti itulah bagusnya. Iya. Masih ada yang ingin dialog sama dia kan? Masih ada beberapa orang kan? Banyak banget ini. Ya boleh lah tanya-tanya supaya dia ini juga merasa ada keluarganya di sini. Kan cuma Pak dosen aja. Oke, kita mulai ya deh, kita syahadat ya. Ya. Baik, mohon maaf kalau tampilan saya begini adanya ya. Memang
juga masih muda ya kan. Ya Bang Sandi. Ya kurang lebih sama karena pengakuan sendiri kan. Masya Allah. Pengakuan sendiri masih muda. Lanjut nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jadi saksilah antum semua bahwa pada malam hari ini tanggal 18 Agustus 2022 adik kita Adelia sesuai dengan identitas KTP yang ada terkirim di tim kita itu, beliau tadinya adalah agama Protestan. Hari ini beliau ingin mengikrarkan persaksian untuk mengikat diri dalam satu akidah ajaran agama Islam. Kita semua menjadi saksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak kemudian membiarkan hambanya yang menginginkan kemudian masuk dalam barisan hamba-hambanya yang beruntung dan diberi nikmat keselamatan sebagaimana apa yang ada dalam surah Al-Fatihah. Baik Adinda Adelia, kita mulai prosesi syahadatnya ya. Adinda Adelia. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ikuti lafal bacaan atau syahadatain yang akan saya ucapkan. Lalu kemudian kita masuk dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adinda Adelia, sekarang Ade ini adalah seorang muslimah, seorang hamba Allah yang kemudian diwajibkan bagimu untuk kemudian mentaati perintah-perintah Allah. Jadi gini Adek, Kemute Bang Iwa. Kemute. cek. Ya langsung. Oke. Jadi Tuhan yang kita semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Tuhan kita itu memang tidak bisa terlihat wujudnya ya, tapi sifat wajibul wujud itu menandakan bahwa dirinya ada dikarenakan karena adanya alam semesta ini. Alam semesta ini ada disebabkan karena ada yang menciptakan. Dialah yang menciptakan alam ini sehingga alam ini ada. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada, maka mustahil alam semesta ini ada. Karena penciptanya saja tidak ada. Karena alam ini ada, bukti bahwa Allah itu ada. Oleh karena itu di dalam sholat-sholatmu nanti, di dalam ibadahmu nantinya Adinda, ketika kamu takwir Allahu Akbar, nyatakan di dalam keimananmu, dalam hatimu bahwa alam semesta ini adalah ciptaan esensi yang maha kuasa ya. Jadi kalau kemarin-kemarin ada ini menyembah atau beribadah kepada manusia bernama Yesus, itu ditinggalkan menuju kepada penyembahan terhadap esensi yang menciptakan Yesus. Memang kita tidak mampu memvisualisasikan wujudnya, namun keyakinan kita terarah kepada bahwa kita adalah makhluk, alam semesta ini adalah makhluk, dan kesemuanya ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kemudian bagaimana cara kita melihat Allah? Cara kita melihat Allah tak lain dan tak bukan adalah menundukkan diri ini terhadap syariat dan hukum-hukum yang ada. Kita ikat diri ini dengan syariat dan aturan-aturan Allah, dengan prosesi penyembahan menjadi penghubung, ibadah kita menjadi penghubung kita terhadap yang menciptakan kita. Bukan dengan melihat dan salaman lalu dikatakan bahwa inilah pencipta yang kemudian
bisa dipeluk, bisa diciumi, bukan. Tapi kita berhubungan dengan pencipta kita dengan cara ibadah kita. Nah, ibadah ini adalah merupakan alat yang digunakan oleh hamba Allah untuk kemudian berkomunikasi dengan Allah. Jadi yang pertama yang Adinda lakukan setelah ini adalah sholat, mandi dulu, ya, kemudian disunahkan ya, kemudian Anda sholat, kemudian setelah itu Ade mendekatkan diri kepada orang-orang yang cenderung cinta kepada Al-Quran. Jadi jangan terpisah seperti Pak Ustadz, Pak dosen tadi katakan, ada yang syahadat kemudian kembali lagi ke alamnya. Nah, setelah ini Ade cari masjid, cari perkumpulan majelis yang kemudian di situ Ade ini bisa belajar. Jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau misalnya Ade ini sibuk, silakan masuk ke Zoom kita ini. Di sini ada kelas Iqra, di sini ada kelas Al-Quran. Insya Allah teman-teman yang ada di sini sama-sama belajar dari nol untuk kemudian belajar membaca Quran. Nah, kemudian kami minta kepada Pak dosen, kalau misalnya besok-besok ada yang menjadi masalah atau ada kendala terhadap adik kita ini, apapun itu tolong kita berbagi, ceritakan kepada kami ada masalah internal atau eksternal terhadap adik kita Adelia, mohon diinfokan ke kita sebagai orang yang memiliki tanggung jawab terhadap keislaman beliau. Saya kira begitu dari saya. Teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin tanya jawab dengan Adinda Adelia, waktu dan tempat saya silakan. Siapa dulu Bang Cuma? Dokter Akal, Bang Julius dulu. Bang Julius selalu ini ngalah duluan, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Selamat malam juga buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya jadi bingung ya mau ngomong apa tadi. Masih ingat tiba-tiba jadi lupa. Oh, ini artinya nih tinggalnya sama orang tua atau ngekos nih? Sekarang saya lagi ngekos. Oh, lagi ngekos ya. Jadi ini orang tua kan udah tahu mau pindah ya, mau pindah. Jadi ini tahu nggak hari ini syahadatnya? Jadi rencananya gimana? Gimana ngabari orang tuanya atau diam-diam saja? Nanti saya pelan-pelan ngasih tahu. Oh, pelan-pelan ganti tahu ya. Ini udah semester berapa ya tadi? Sorry, agak telat masuk soalnya tadi. Saya sudah semester 8. Oh, sambil kerja atau cuman kuliah doang? Cuman kuliah aja saya. Oh, cuman kuliah ya. Ini luar biasa ya, masih usia kuliahan, tiba-tiba memutuskan mualaf ya di kota perantauan lagi gitu ya, bukan di kota sendiri. Ya, kita doakan semuanya dilancarkan ya, diberikan rahmat oleh Allah sehingga proses Adelia mempelajari Islam ini bisa lancar ya, karena kita nggak bisa pungkiri juga kalau ada orang yang berpindah keyakinan, tentu saja dari teman-temannya yang di agama lama pasti akan membujuk rayu Adelia untuk kembali ke agama lamanya. Ya mungkin Adelia sendiri di agama lama ini ada ikut aktif di gereja atau enggak? Saya dulu ikut kayak pemuda gereja gitu. Nggak, sampai terakhir ini masih aktif nggak di gereja atau sama teman-teman gereja? Oh enggak ya. Jadi ini teman-teman tahu nggak kalau Adelia pindah? Saya sudah lama nggak ke gereja, Pak. Oh, udah lama nggak, tapi dari teman-teman yang istilahnya secara agama di Kristennya agak kuat, itu ada tahu nggak Adelia pindah? Oh enggak juga ya, artinya nggak ada komunikasi ya. Karena yang pasti biasanya kalau ada yang pindah kan tentu saja dari teman-teman Kristennya pasti akan ini lah ya, datang menjumpai, meyakinkan kembali agar mau kembali ke agama lamanya. Ya inilah yang seperti Bang Zuma bilang, perlunya lingkungan yang positif ya, karena kita nggak bisa pungkiri yang namanya manusia ini kan lemah ya. Manusia ini ada istilahnya tidak stabilnya, jadi kadang bisa kuat, kadang imannya lagi lemah ya. Iya, sekedar diketahui Ko Julius ini juga mu'alaf ya Adelia. Beliau mu'alaf yang insya Allah akan istiqomah berjuang bersama kita. Nah, setelah ini ada artisnya ZZZ. Silakan Adinda Umidini.
kasih. Pertama-tama Umi ingin mengucapkan kepada saudari kita yang baru ini, mengucapkan ahlan wa sahlan. Juga doa pertama bagi keselamatan Adelia Novita Kristanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Umi mau tanya nih sama Adelia. Sebelumnya Adelia sebelum mengukuhkan diri, melabuhkan cinta yang terakhirnya ya, ke dalam iman Islam, Adelia tahu nggak kalau Adelia ini adalah salah satu yang dipilih Allah untuk mendapatkan hidayah? Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah itu. Dan Adelia tahu nggak keutamaan menjadi seorang mu'alaf? Sudah tahu belum? Belum tahu. Alhamdulillah, Umi sedikit kasih tahu dan ini Adelia harus benar-benar bersyukur pada Allah karena tadi sudah Umi katakan bahwa Adelia ini adalah salah satu dari orang pilihan Allah yang mendapat hidayah dari Allah. Karena tadi sudah Umi katakan ini yang membuat kecemburuan kami juga sebagai umat Islam begitu ya, karena Adelia sudah menjadi manusia pilihan Allah untuk mendapatkan hidayah itu. Ada banyak keutamaan deh ya tentang seorang mu'alaf itu. Umi akan kasih sedikit aja dulu, mungkin beberapa. Yang keutamaan yang pertama, mendapatkan pengampunan dosa. Ini Allah sudah sebutkan di dalam Quran surat Al-Anfal 38. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah atau ketetapan Allah terhadap orang-orang terdahulu. Jadi Adelia harus bersyukur karena Allah sudah menyatakan bahwa dosa-dosa adik ini yang terdahulu itu sudah dihapuskan. Adik ini sudah seperti layaknya bayi yang baru lahir kembali tanpa ada cacat, tanpa ada celah, tanpa ada noda. Seperti itu. Kemudian yang kedua juga, adik ini dengan mu'alaf ini akan dihapuskan semua dosa. Kemudian sebentar ya, Umi akan lihat dulu dalilnya supaya kita kemudian dihapuskan segala keburukannya. Ini ada diriwayatkan di dalam hadis An-Nasai. Jika seorang hamba masuk Islam lalu Islamnya baik, Allah menulis semua kebaikannya yang pernah dia lakukan dan Allah menghapuskannya dari semua keburukan yang pernah dia lakukan. Kemudian setelah itu ada kisos atau balasan yang adil, yaitu satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun keburukan dibalas dengan hal yang sama kecuali Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Kemudian juga menggugurkan dosa. Ini ada di dalam hadis riwayat Muslim nomor 121. Dalam kau tahu bahwa Islam menggugurkan dosa-dosa sebelumnya dan bahwa hijrah atau hijrah ini menggugurkan dosa-dosa sebelumnya, bahwa hijrah ini menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Nah, kemudian ada jauh dari kerugian, kemudian terhindar dari perbuatan yang sia-sia, terhindar dari baik. Selanjutnya Umi kasih untuk saudara mu'alaf kita Bang Nazir. Luar biasa deh ditemani dengan para mu'alaf di sini. Silakan Bang Nazir. Oke, baik. Terima kasih Umi Dini, Gurunda, Zuma. Ini mu'alaf juga ini. Mohon izin ya Gurunda. Paling ganteng ini ya bangku ini. Ya silakan. Hitam manis, hitamnya kayak aspal campur solar ya. Enggak juga kok. Cakep. Silakan. Alhamdulillah. Adekku, Anda Allah pilih langsung. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman. Ada ini beriman. Beriman kepada siapa? Ketika akalnya ada mulai berpikir tentang siapa Allah, siapa mana jalan yang terbaik, maka Allah pilih. Ada beriman baru Islam. Beda dengan titik-titik lah. Saya juga orang tua saya masih Kristen semua, sama adik-adik juga masih Kristen, dan insya Allah semuanya dapat hidayah insya Allah. Selamat datang dan selamat datang. Allah telah membuka hidayah selebar-lebar untuk adik. Insya Allah dosa-dosa adik sudah dihapuskan oleh Allah malam ini melalui perantara guru kita, Guru Nazuma. Insya Allah adik mulai dengan buku yang bersih. Jadilah Islam yang kafah, Islam yang sesungguhnya. Menggunakan hijab itu wajib karena dalam 1 Korintus 11 juga menyatakan setiap perempuan harus menutupi kepalanya.
Kalau tidak, maka dibotakin kepalanya dan diusir dari kampungnya. Sudah menghina Allah itu. Dan Islamlah yang menjalankan ajaran Bible, bukan Kristen. Mohon maaf, bukan Kristen. Jadi adik malam ini Allah pilih sebagai hamba Allah yang luar biasa, the best, the best, the best. Saya kembalikan kepada Guru Zuma. Di sini soalnya satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya ya. Semoga dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga mualaf ini. Silakan. dengan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk adik Adelia Novita Kristanti ya. Semoga kita bisa menjadi seorang mualaf yang istiqomah dan juga semoga bisa kafah dalam keislaman kita. Oke. Yang saya tanyakan dan mungkin ini adalah sesuatu yang perlu dikomunikasi dengan adik Adelia, mungkin bisa diajari siapa gitu. Yang utama kita saat mualaf itu diajari cara sholat, ada berapa rakaat gitu. Itu penting sekali karena mungkin dulu saya juga mengalami itu dan kita tidak paham. Saya tidak paham gitu. Oke. Mungkin itu yang penting dari saya dan semoga adik Adelia ini jadi apa ya? Semangat untuk ngomong sama keluarganya juga pelan-pelan, insya Allah kalau jujur nanti akan ada jalan ya. Kemudian cara ngomongnya juga meski ini ya, karena kebetulan saya sama adik-adik dia ini sama latar belakang dari orang tua Hindu. Jadi itu agak apa ya, mungkin agak keras ya adik-adik dia ya, tapi semoga bisa melewati itu semua dan pokoknya semangat. Saya mau nangis kalau kayak ini. Udah yang lain silakan. Untuk Bang Andre nya ada Bang Andre juga yang mualaf. Jadi di sini ada banyak mualaf adik-adik Lia dan semoga kita semua yang mualaf bisa menjadi mualaf yang kafah ya untuk semuanya dan saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga bisa lebih baik lagi. Amin. Silakan. Silakan Bang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Goldian itu tadi, Mas Goldian dulu Biar aja dia. Gak apa-apa, moga-moga Bang Andri. Apa tuh? Ya, ini sebentar aja sih. Saya juga baru kaget ya maksudnya tuh. Mbak Adelia ya, Mbak Adelia. Mbak Adelia nih, saya itu juga baru 2 tahun saya mualaf ya. Dan kebetulan mualafnya saya ini bukan alhamdulillah bukan terpengaruh sama siapapun gitu kan. Ya semoga sama apa yang dirasakan oleh Mbak Adelia ini. Karena kebenaran itu mutlak ada di Islam. Jadi semoga Mbak Adelia ini jangan takut ya. Pertama mungkin takut. Aduh, kenapa bahasa Arab, kenapa bahasa ini, kenapa caranya begini, kenapa sehari 5 waktu. Tapi pada saat dijalanin demi Allah itu nikmat sekali. Dalam arti rada sedikit berbeda memang gitu. Dan begitu bangganya kita bisa menghafal walaupun 1 ayat itu kita menghafal, kayak bangganya bukan main gitu loh. Dan alhamdulillah saya menjalankan ini sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dan semoga Mbak Adelia juga lebih istiqomah nantinya. Jangan terpengaruh oleh apapun, siapapun. Coba ingat-ingat Islam itu lebih di akal dulu baru iman. Jadi harus lihat dari akalnya dulu bagaimana. Itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mualaf juga nih. Silakan. Yang malam itu Silakan yang mualaf. Tadi kerajin ya. Mana yang barusan bersahadat? Saya. Diam dulu Bu Indri. Ya?
Berdiam dulu Bu. Ya, Kak Bobo. Monggo. Iya, oke, baik. Oh iya, sebenarnya saya bingung ini mau panggil Kak, atau Mbak, karena mungkin saya lebih mudah ya, saya panggil Mbak Adelia ya. Sebenarnya, ya, sebenarnya saya sedikit insecure kalau ngobrol sama mu'alaf, karena mungkin mu'alaf itu suatu keanugerahan yang tentunya dapat dinikmati oleh saudara dan saudari kita yang ada di sini yang sudah mendapatkan kemenangan. Kalau kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Sebelumnya selamat untuk Kak Adelia yang sudah memasuki suatu gerbang kebenaran yang akan membawa Kak Adelia ke kebenaran yang kekal, yakni surga, yang dimana nomor satu untuk memasuki gerbang itu adalah syahadat, selanjutnya sholat, zakat. Dan tentunya kata Nabi SAW tentang Islam, Nabi Nabi bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la, yang artinya Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Itu kata Nabi, sungguh dahsyat sekali. Jadi di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan itu merupakan suatu nikmat, suatu kemuliaan yang kita miliki, khususnya untuk teman-teman mu'alaf Kak Adelia yang sekarang alhamdulillah puji Tuhan mendapatkan anugerah Islam yang sangat tinggi itu. Nah, terus kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 19, Allah menegaskan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tiada agama lain yang diterima di sisi Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah Islam. Lalu di ayat yang lain, ini juga renungan bagi kita semua, yang mana agama Islam itu merupakan agama dedikasi dari orang tua kita, yang kita sungguh malu dan berbeda dengan teman-teman yang mu'alaf, yang mereka menjadi Islam itu hasil dari mencari, bukan dedikasi dari orang tuanya. Maka kita harus menjaga keislaman kita. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa padanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini mungkin renungan dan pesan bagi kita semua. Kita sudah dianugerahkan dari lahir muslim, berbeda dengan teman-teman kita yang mu'alaf, berbeda dengan Kak Adelia yang dengan hasil pencariannya sendiri. Maka kita harus jaga Islam kita sampai kita mati, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu pesan Allah yang sangat penuh hikmat dan nikmat. Oh, sesudah itu, ketika kita sudah Islam, kita bersaudara ini, maka Allah itu akan memuji kita. Secara tidak langsung Allah itu memuji kita. Bayangin ini ada di dalam Ali Imran ayat 110. Kata Allah, kita ini semua apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini adalah umat terbaik loh. Yang di sini ini adalah umat terbaik. Dengan menggunakan kata kuntum, yang bersaudara ini adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan di bumi ini untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf. Nah, ini merupakan tugas kita, mengajak teman untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mengajarkan Kak Adelia untuk berbuat pada yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya berbuat yang baik-baik, dan tentunya mencegah ketika ada teman kita yang hilaf, mungkin Kak Adelia hilaf, belum bisa bagus secara keislamannya, lalu kita dipuji oleh Allah. Ketika kita dipuji oleh Allah, maka pujian manusia di bawah kolong langit ini, makhluk-makhluk di bawah kolong langit ini, itu tidak ada artinya. Jadi anugerah Islam ini memang benar-benar dahsyat dan benar-benar indah. Nah, mungkin itu sih yang dapat disampaikan. Dan teman-teman jangan lupa bahwa kewajiban kita salah satunya ketika ada saudara kita yang baru saja melunakkan hatinya atau menjadi mu'alaf itu, kita harus bantu dia, dalam tanda kutip memberi zakat. Dan Terima kasih buat semua Mbak Umi Dini ya. Adelia Novita Kristanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya bersyukur, Masya Allah,
senang tambah saudara lagi Adelia ya yang sudah bersahadat ya. Boleh diperdengarkan, saya pengen dengar suara Mbak Adelia. Ya. Iya. Kapan baca syahadatnya tadi, jam berapa? Ya. Baru aja tadi. Oh, baru aja ya. Iya, iya. Selamat ya Adelia ya, sudah berada di Aku izin masuk boleh nggak? Boleh saya. Aku mungkin sedikit ingin ngobrol sama Kak Adelia. Izin tanya boleh ya Kak? boleh. Mungkin tadi baru masuk ketika prosesi persyahadatan, mungkin sebelumnya agak begitu kurang tahu. Mungkin kakak bisa, boleh dijawab, boleh enggak. Nah, titik balik kepengen jadi Islam itu gimana ceritanya Kak? Oh, Iya itu. Iya. saya kayak kepikiran gimana ya, kan saya tuh hatinya kosong, jadi tuh perasaan saya kayak saya rasa itu kayak saya takut meninggal nih. Oh. Saya takut meninggal, sementara kalau saya meninggal saya nggak punya agama apa-apa, nggak punya ya kayak gitu, mau dikemanakan saya ini. Jadi itu yang bikin saya cukup yakin kayak kalau saya meninggal gimana ya, kayak saya percaya sama Islam tapi saya belum bisa adatin. Jadi Kalau previous state-nya agama sebelumnya boleh dijawab boleh enggak sih sebenarnya? Kristen. Oh, Kristen. Terus titik baliknya udah nggak percaya dalam tanda kutip kekristenan itu gimana Kak? Itu kan tadi titik balik pengen ke Islam gitu. Lupa juga saya sih, intinya ada di malam saya sudah pernah cerita nih sama orang gereja, tapi saya bilang kayak gini, mungkin karena saya itu juga jarang sembahyang ya pas dulunya, jadi saya pernah bilang kayak gini ke mereka, sama ibu, kalau di sini tuh kalau ada namanya penatua dulu. Oh iya. Saya bilang kayak gini, gimana kalau saya itu sudah tidak percaya sama Tuhan. Terus tapi tuh mungkin karena umur saya baru segini, mereka pikir saya ini anak yang gimana sih? Maksudnya dipikir celotehan yang dianggap aneh lewat. Jadi nggak ditanggapin. Masih dianggap bocah mas kuliah. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya pertanyaan kritis itu datang seusia kita lah, 20-an gitu ya, itu pasti muncul. Berarti sekarang lagi aktif kuliah aja ya Kak? Iya. Oke. Yaudah, semuanya semangat sih menempuh keimanan yang baru, dan tentunya kami di sini juga percaya itu yang akan bawa kita setelah kematian. Kalau kata Allah, apa yang kita lakukan itu akan diberbalas, dan jangan ragu, jangan khawatir. Orang Islam itu nanti walaupun dia itu dosanya banyak, walaupun dia itu seperti itu, ketika kita memegang kunci yakni syahadat, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, kita pasti bakal dikasih surganya atau kerajaan Allah kalau dalam konsep kekristenan. Jadi jangan khawatir, tetap semangat, terus belajar bagaimana Islam itu, terutama setelah syahadat. Kakak juga harus belajar sholat. Nah kebetulan di mana, kalau mungkin privasi nggak apa-apa nggak dijawab gitu.
Saya lagi di Samarinda. Oh, di Samarinda. Nah, itu cari nanti istilahnya perkumpulan muslim dan mungkin ceritakan sedikit background kakak. Insya Allah muslim itu baik-baik, pasti membantu mengarahkan kakak, apalagi kakak itu lahir kembali dalam iman dan Islam. Mungkin cukup itu sih, terima kasih. Saya kembalikan silakan yang lain. Saya lagi dong, boleh ya Pak Nyoba dikit? Ya silakan Ganda, silakan. Ya. Ada. Oh ya, Opung disilakan nih. Opung adalah Ketua Umum Peradilan Indonesia. Di Samarinda juga beliau ada kantor beliau. Sekaligus perkenalan seorang dosen terbang juga. Silakan Opung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dosen Afdal, terus kemudian Ananda tadi Adelia di Samarinda. Sangat saya terharu. Rumah saya di Balikpapan, tapi berdiam di Jakarta. Oh, ya. Kalau ada waktu, insya Allah saya akan ke Balikpapan hari Kamis atau Jumat. Sabtu saya ada di Balikpapan. Kalau Pak Abdal dengan Ananda Adelia berkenan, malam ini saya angkat jadi anak saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya kalau ada waktu Ananda Adelia, Bapak Dosen Afdal ke Balikpapan, saya syukur. Insya Allah. Kalaupun tidak ada, saya datang ke Samarinda. Insya Allah. Saya baru tugas ke sana kemarin itu ke Pengadilan Tinggi Samarinda. Di Samarinda di mana, Klok? Boleh di Sampaja Utara, Pak. Di mana? Di Sampaja Utara. Oh, Ananda Adelia di mana tinggalnya? Saya di Perjuangan, Pak, daerah Pramuka. Oh iya, hafal. Soalnya saya juga orang sering ke sana tugas terus katakan tadi rumah saya. Nah, kalau ada waktu Ananda ke Balikpapan, ulun tunggu di sana. Kamis insya Allah saya sudah di Balikpapan. Ada beliau, silakan. Iya, Ada yang enggak? katanya Oh iya. Kami juga di mualafah senior. Khadijah. Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini aku merinding tadi ngelihatnya. Masya Allah. Selamat datang ya, saudaraku Adelia ya. Masya Allah. Iya, ini Adelia ini Masya Allah masih muda banget. Alhamdulillah Allah sudah memberikan hidayah ya kepada saudara kita ya Adelia. Adelia, ini tadi juga aku dengerin banyak sekali masukan-masukan dari saudara-saudara kita ya yang muslim ini. Masya Allah sangat menguatkan juga buat teman kita, buat kita juga yang udah Islam ya. Perkenalkan dong kalau Mbak Natalia juga mualaf itu. Iya, Ustaz Suci. Iya, jadi gini, aku juga mualaf tapi udah lumayan lama ya. Alhamdulillah dari 2016. Nah, sebenarnya sih gini sih ya. Jadi kalau ini buat pengalamanku pribadi sih dan teman-teman lainnya juga kayaknya banyak yang ngalamin. Jadi buat Adelia juga ya mungkin ke depannya kalau ujian-ujian gitu ya setelah masuk Islam itu kan pasti ada lah karena kita mendapat kebenaran ya untuk menyembah Allah yang benar. Pasti dunia itu yang penuh dengan godaan setan itu pasti ada aja yang
pengen gangguin kita gitu, pasti kita akan diuji. Nah, sebenarnya ujian tuh nggak cuma datang dari yang sulit-sulit gitu ya. Mungkin tadi teman-teman kita udah banyak yang menyampaikan banyak kesulitan, rintangan gitu. Tapi jangan kaget juga, karena kita bisa juga diuji ya dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Nah, misalnya Adelia udah masuk Islam ya, ini ya sekarang alhamdulillah memang sudah masuk Islam. Bisa aja gitu, bisa aja suatu saat ditawarin, ayo Adelia masuk kembali lagi ke agama yang lama, dikasih ini, hadiah ini gitu ya. Atau enggak, ini ada cowok keren, tajir gitu ya, tapi masuk ke agama lagi yang lama. Nah, jadi sebenarnya godaan-godaan itu ujian nggak cuma dari sulit-sulit aja gitu, tapi dari hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Itu juga bisa jadi ujian buat kita. Ya insya Allah kita tetap istiqomah ya, Adelia tetap istiqomah di dalam iman dan Islam. Oh ya, buat saudara kita Adelia ya, aku pengen tanya nih, orang tuanya nggak tahu tadi, soalnya aku sempat keluar juga dari live-nya ya, jadi mungkin ada yang terlewatkan. Orang tuanya udah tahu belum kalau udah mualaf? Belum. Oh, belum tahu. Ini tapi rencananya gimana nih? Rencananya mungkin untuk penampilan ya, kan karena wanita muslimah kan diwajibkan untuk berhijab gitu. Kira-kira gimana nih, udah siap berhijab belum? Mantap. Adinda, saya potong, Adinda Natalia Khadijah mungkin bisa open cam supaya dilihat gimana ceritanya wanita muslimah di dalam Iya. seperti yang kita alami tadi sebelum kesini gitu. Tadi kita live bareng, antum perlihatkan apa penampilan sebagai muslimah yang masya Allah. Silakan. Iya, Bang Zuma, ini aku udah malam jadi sambil ngeleyeh ini udah malam. Oh iya. Ya mohon maaf nggak bisa open cam. Bang Andi mungkin lagi pakai mukena, boleh Bang Andi buka. Aku kasih dasar dulu. Ya kalau Bang Andi ini terbiasa les balet ya, pakai balet aja kalau nongkrong. Iya. Oke, dilanjut Dinda, silakan. Iya, dilanjut ya. Iya, Adelia, mungkin Adelia kalau pengen lihat penampilanku kayak biasanya ya, bukan biasanya di rumah. Kalau di rumah ya tampilannya nggak pakai kerudung, kan cuma dilihat suami ya. Tapi kalau dilihat orang yang bukan muhrim, kayak aku di video gitu, jadi pakai penutup aurat ya, kita pakai kerudung. Insya Allah saudara Adelia juga bisa ya, karena bukan perintah kita ya, bukan perintah aku, bukan perintah teman-teman muslim, bukan. Saya udah lihat 2 kali kok, aman. Perintah dari Allah ya langsung, kalau kita wanita harus menutup aurat. Nah, aku cuma kasih tips sedikit aja sih, mungkin buat apa ya, Adelia mungkin bisa menjalani gitu ya. Mungkin aku dulu waktu awal masuk Islam ya, setelah bersyahadat itu aku langsung ke toko baju ya, ke butik lah ya, itu beli kerudung yang nggak banyak gitu, cuma beli beberapa aja, beli dikit, tapi yang penting punya, bisa dipakai gitu kan, buat nutup aurat, buat nutupin rambut, walaupun sembunyi-sembunyi, karena dulu orang tua kan. Mbak Natali izin banget, ini Tisa minta banget pengen lihat apa yang aslinya loh. Oh, lihat di channel Natalia Iriani aja langsung. setelah konten yang terakhir tadi bareng kami. Iya, tadi habis kelas sama. Silakan aja dibuka di situ. Ya. Tapi setelah video ini lah ya, jangan langsung ngacir dari sini. Iya, setelah video ini bisa langsung ke channel Natalia Iriani. Ya, aku lanjut dulu ya. Jadi ini ya Delia, bisa pakai kerudung aja. Mungkin kalau masih takut menyakiti hati orang tua, ya belum siap orang tua tahu gitu, itu sembunyi-sembunyi aja dulu deh. Jadi misalnya dari rumah, kerudungnya itu dikantongin aja dulu, ditaruh di tas gitu ya. Begitu udah kira-kira aman dari lingkungan keluarga orang tua, dipakai langsung, kerudungnya dipakai. Jadi orang-orang di luaran sana tahunya juga kita langsung berkerudung. Sebenarnya bukan biar dilihat orang, enggak gitu ya, tapi ini
karena perintah Allah. Karena aku dulu ya Ustaz Sugi ya, jadi udah bersyahadat aku beli kerudung itu karena aku tahu Islam itu wajib gitu loh, muslimah itu wajib berkerudung, wajib berhijab. Gimana pun caranya aku niati aku harus menutup auratku gitu. Jadi aku dulu ke kantor, kerudungku tuh aku taruh di tas gitu ya, udah agak jauh, terus kerudungku aku pakai gitu kan. Terus jadinya sampai di kantor teman-teman juga kaget gitu ya, ngeliat loh kok Natali udah berhijab gitu ya. Dari situ orang-orang jadinya tanya-tanya dan tahu kalau aku udah masuk Islam. Nah pulangnya pun gitu, jadi pulang kantor aku masih pakai kerudung, dari kantor itu masih pakai. Terus jalan gitu ya, di perjalanan udah mau deket rumah gitu kan, sudah situasi kayak aduh jangan sampai orang tua tiba-tiba tahu gitu ya. Jadi kerudungku langsung aku lepas lagi, aku taruh di dalam tas. Jadi orang tua tahunya aku masih seperti yang mereka kira, masih Kristen dikirain gitu ya, karena kan emang belum siap aja dulu diketahui, takut orang tuanya sedih, sakit hati gitu ya. Tapi intinya tetap kita semaksimal mungkin berusaha untuk menutup aurat kita. Dan setelah orang tua tahu ya udah alhamdulillah full berhijab, mau dari rumah mau dari mana kerudungan terus. Itu aja pesannya sih. Makasih banyak, tetap istiqomah, semangat ya buat saudari Adelia. Sedikit pertanyaan Mbak Natalia, sedikit pertanyaan. Ya. Itu kemarin kok baru ditambahin nama, ini gimana ceritanya? Apa tadinya belum tambah nama? Iya. Iya Ustaz Sugi, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sebelumnya memang aku awal masuk Islam ya sampai berapa tahun gitu, nggak merencanakan ganti nama sama sekali dulu ya, sama sekali nggak berencana ganti nama. Terus di WA aku alhamdulillah Allah mengingatkan saya ya, memberi hidayah untuk ganti nama itu melalui Ustadz Lafi. Jadi Ustadz Lafi WA terus tanya kapan ganti nama, kok namanya Natal, kayak Natal aja gitu ya. Jadi aku langsung cari tahu alasannya kenapa ganti nama itu, untuk apa gitu kan. Nah jadi ternyata memang harus ganti nama selama 24 hari setelah tahu harus wajib ganti nama, karena namaku ada Natalnya ya, ada mengandung unsur kafir kan. Jadi belum dapat nama. Terus aku jadinya suami bilang ke aku, udah daripada bingung-bingung juga, kayaknya lebih baik tanya ke Habib Ali Ridho Assegaf, Babeh Aldo ya. Jadi langsung aku WA hubungin Babeh Aldo ya. Terus alhamdulillah dikasih nama Khadijah. Jadi Allah Akbar. Bukannya dikasih nama Hadis Lewis? Astagfirullah. Ya, cuma Banda Zuma yang Mbak Delia sudah ganti nama. Gimana? Banda Zuma Bocoran Guru dan Zuma. Dia ini adekku Natalia Iriani ini dulu SMA di kampung saya, di SMA Santa Yosef depan gereja Katolik. Benar banget. Benar banget itu. Jadi waktu papa masih pelayanan di sana ya kan, papa di LSM Kristen kan. Jadi saya dulu sekolahnya di situ, di Santo Yosef itu, Kalabahi, Alor, NTT. Benar banget lokasinya di depan gereja Katolik situ. Itu Mbak Delia sudah ganti nama belum? Kalau belum diganti, kasih nama aja sekalian. Enggak. Nanti kalau kasih nama belum hadir aja. Sebentar. Saya dulu ya Mbak Nat. Orang tua kandung. Adelia aslinya di mana? Saya di Berau, Pak. Beraunya di mana? Beraunya di Tabarat. Oh, jauh itu. Masih jauh dari Berau itu, ada berapa jam?
juga ada, kita kan ada kumpulan kita semua para apologet perempuan dari Sri Kandi Muslim ya. Saya, Uti Rifa, Uti Lona Ana, Uni Rifa, dan semua yang perempuan, kita nanti akan berkumpul di MMCI untuk kita juga mengadakan tausiah juga untuk otomatis saya pengikutnya saja ya. Tapi ada yang sangat luar biasa di situ, kita para perempuan nanti akan sama-sama belajar mengaji juga, dan akan ada kelasnya belajar gitu. Subhanallah, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah proses persyahadatan yang dilakukan oleh yang baru saja mualaf ini, dan dukungan dari para mualaf lainnya, juga dukungan dari mualaf center, dan semua banyak sekali ya yang mensupport. Nah, wanita tadi yang mualaf tadi itu pertama awalnya dia mengatakan bahwa mbaknya ini mendengar ceramah atau debat-debat Dr. Zakir Naik. Nah, artinya di sini ketika ada dialog lintas agama itu membuat kita secara tidak langsung apa yang pesan yang disampaikan oleh seorang Islam itu sampai kepada orang yang non muslim, seperti itulah. Jadi mungkin salah satu cara yang paling yang paling efisien dalam berdakwah, mengabarkan tentang ajaran Islam ya, dengan cara berdialog dengan seorang non muslim dengan sopan seperti itu. Tidak boleh kita saling mencaci. Artinya kita selalu berdialog secara sopan, seperti itulah. Mungkin sampai di sini aja video kali ini. Insyaallah saya akan menginformasikan kembali kepada Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.